Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surgaku, pernahkah Anda mengalami masalah keuangan? Sepertinya hampir semua orang pasti pernah mengalaminya. Masalah itu timbul karena kita banyak kebutuhan, baik untuk kebutuhan harian atau kebutuhan lainnya. Ada kalanya, untuk memenuhi kebutuhan, seseorang terpaksa berhutang. Buat orang yang punya hutang tentu berkewajiban membayarnya. Tetapi bagaimana dengan orang yang memberi piutang atau orang yang memberi pinjaman? Agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami, Anda harus berlangganan dengan cara pencet subscribe di bawah ini ya. Subscribe itu gratis. Dikisahkan, ada seorang laki-laki yang Allah beri harta dan diluaskan rizkinya. Dia dianugerahi banyak kebaikan dan kemurahan oleh Allah. Sayangnya, laki-laki tersebut tidak mau mengeluarkan harta untuk kebaikan. Dia justru menghamburkan harta kepada hal-hal yang tidak berguna. Pekerjaannya adalah dia memberikan hutang kepada orang-orang. Untuk menagih hutang tersebut, dia mempekerjakan seorang budak laki-laki yang ditugaskan untuk menagih hutang tersebut. Dia berkata kepada utusannya itu, "Ambillah bayaran hutang dari yang bisa membayar, dan tinggalkan yang tidak mampu." Utusannya mematuhi perintah majikannya tersebut. Mereka akan mengambil pembayaran hutang dari orang-orang yang mampu membayar. Sementara orang-orang yang tidak mampu membayar hutang, mereka tinggalkan. Setelah dia meninggal, malaikat menemui ruh lelaki tersebut. Ketika dia ditanya, "Apa yang telah kau lakukan di dunia? Apakah kau pernah melakukan kebaikan?" Lelaki itu menjawab, "Aku tidak pernah melakukan kebaikan." Malaikat bertanya kembali, "Coba kau ingat-ingat lagi." Ruh lelaki itu menjawab, "Aku adalah seorang yang memiliki harta. Aku memberi pinjaman kepada banyak orang, tapi aku selalu memberi kelapangan kepada orang yang aku pinjami. Aku akan tagih kepada mereka yang mampu membayar, dan aku tangguhkan bagi mereka yang tidak mampu membayar. Aku selalu bilang kepada budak lelakiku yang aku tugaskan untuk menagih hutang, ambillah bayaran dari yang mampu, dan tinggalkan orang-orang yang tidak mampu karena kesulitan. Dengan melakukan hal tersebut, aku berharap mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengarkan keterangan orang tersebut, akhirnya Allah mengampuninya. Masya Allah, betapa luas rahmat Allah dan betapa besar ampunannya. Di antara bentuk luasnya rahmat Allah adalah bahwa Allah mengampuni hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Dengan catatan, hamba tersebut mati dalam keadaan mengesahkan Tuhan atau disebut juga dengan bertauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menulis ketetapan sebelum menciptakan makhluk. Sungguh, rahmatku mendahului kemarahanku." Ketetapan itu tertulis di atas singgasananya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita lihat mengapa Allah mengampuni laki-laki tersebut. Kisah lelaki tersebut dapat ampunan Allah karena dia bertauhid. Ada rasa takut yang dia rasakan akan sesuatu yang dilarang Allah, dan dia berharap ampunan Allah. Hendaklah kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Apabila kita membantu seseorang, bantulah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan lengah dengan kebaikan yang kita lakukan. Allah berfirman, "Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya." Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8.
Bagaimana Islam menganjurkan adab antara yang memberi hutang dengan orang yang berhutang? Orang yang memberi piutang. Islam memerintahkan kepada orang yang memberikan hutang supaya memberi penundaan waktu pembayaran ketika orang yang berhutang mengalami kesulitan pelunasan. Siapa yang memberikan penundaan pembayaran hutang kepada orang yang sedang kesulitan, maka dia mendapatkan pahala sedekah setiap hari. Dan siapa yang memberikan penundaan waktu kepadanya orang berhutang pada saat jatuh tempo, maka dia mendapat pahala sedekah sejumlah hutang yang diberikan setiap harinya sampai hutang itu terlunaskan. Hadis riwayat Ahmad. Kewajiban orang yang berhutang. Ancaman untuk orang yang punya harta dan sudah punya kemampuan, tapi dia berniat tidak membayar hutang, perbuatannya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang dari kamu sudah termasuk orang yang sudah mampu membayar hutang, maka hendaklah segera melakukan pembayaran. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi yang jiwaku ada di tangannya, seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, lalu dia terbunuh lagi 2 kali, dan dia masih punya hutang, maka dia tidak akan masuk syurga sampai hutangnya itu dilunasi." Ruh orang yang punya hutang, nasibnya menggantung tidak jelas dan tidak pasti, apakah akan selamat atau binasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jiwa seorang mukmin tergantung karena hutangnya sampai hutang itu dilunaskannya." Dikisahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyolati sahabatnya yang punya hutang, padahal salat beliau adalah syafaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang berhutang, lalu dia tidak berniat melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam statusnya sebagai pencuri." Umar bin Abdul Aziz berkata, "Aku wasiatkan kepada kalian agar tidak berhutang, meskipun kalian merasakan kesulitan. Karena sesungguhnya hutang adalah kehinaan di siang hari dan kesengsaraan di malam hari. Tinggalkanlah ia. Niscaya martabat dan harga diri kalian akan selamat, dan masih tersisa kemuliaan bagi kalian di tengah-tengah manusia selama kalian hidup." Bagaimana dengan orang yang berhutang tapi belum mampu membayarnya? Bagi yang memang harus berhutang karena terpaksa oleh keadaan darurat, Anda tidak perlu khawatir, karena jika memang terpaksa dan berniat benar-benar membayar, maka Allah akan membantu untuk melunasinya. Tetaplah selalu berdoa dan berusaha. Semoga kita semua Allah beri kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, semoga menambah wawasan dan keimanan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain, maka ia mendapat pahala seperti orang yang melakukannya." Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, jangan lupa share video ini ya, biar Anda panen pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.